Yo, ke channel gua. Ya, kali ini gua ngebahas mengenai Batman and Robin ya. Batman and Robin ya. Ini film terakhir dari Universal Tim Burton karena ya kita udah tahu bahwa sequel ketiganya Batman Forever yang udah gua review kemarin itu menurut gua udah hancur parah ya. Di film kemarin ini malah tambah hancur. Udah jadi ampas macam ditanya ampas. Udah. Jadi itu yang gue rasakan ketika gue melihat film ini, film kemarin. Makanya kita akan bahas dari awal sampai akhir, dari experience yang gue rasakan sendiri. Oke, ini adalah opini dari gue sendiri. Oke, kalau kalian punya opini lain tulis di kolom komen di bawah. Oke, tapi tonton dulu video ini sampai habis. Oke, sebelum kita lanjut video ini jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian udah tekan tombol subscribe maka gue akan lebih semangat untuk buat video seperti ini untuk kalian. Jadi tekan tombol subscribe, oke? Tekan, klik, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, oke? Oke, thank you. Jadi kita akan bahas mengenai Batman and Robin, oke? Yang dirilis tahun 1997. Seperti kisahnya, langsung kita masuk segmen ke DC Universe Indonesia. Oke, ya kita akan bahas mengenai film ampas yang satu ini. Jadi ini adalah film tergagal DC yang paling besar karena Batman and Robin ini ya. Dan kenapa ya? Kenapa setelah film ini, kenapa Warner Bros itu kayak nggak kapok gitu loh? Karena setelah ini kan ada film Justice League tuh, Justice League yang versi DCU yang tahun 2017 yang digarap oleh Joss Whedon. Itu mereka kok nggak kapok ya dengan formula seperti itu. Mereka nggak lihat bahwa film ini sebenarnya bukan untuk anak-anak. Jadi sekali lagi DC itu bukan untuk anak-anak pak. Jadi itu parah sih, mohon maaf kalau cuma gini ya. Jadi aduh. gua males gua ngelihatnya. Tapi karena permintaan kalian untuk membahas film ini, jadi ya gua bahas aja lah ya, seperti itu. Oke, lanjut lah. Jadi kita akan bahas mengenai Batman and Robin ya. Mohon maaf nih gua cuma begini ya. Dari awal sampai akhir nih, sampai saat ini tuh masih ada bau-baunya yang kemarin Batman Forever. Mereka cuma ganti pemeran Bruce Wayne ya. Sekali lagi Val Kilmer diganti ya sama aktor yang udah lebih tua yang namanya George Clooney ya. Diganti sama George Clooney. Dan sebenarnya Val Kilmer tuh udah jadi ikonik banget, cuma kenapa diganti gue nggak tahu kenapa. Kayaknya Warner Bros ini udah mulai kehilangan akal ya, udah kehilangan akal gitu studio. Jadi mereka mengganti Bruce Wayne jadi George Clooney. Sebenarnya dari awal tuh mereka tuh nggak usah ganti Val Kilmer sama George Clooney, mereka tetap Michael Keaton aja udah bagus gitu loh. Tapi ya namanya Warner Bros ya, sama studio ya, gue nggak bisa ngomong apa-apa lah kalau seperti itulah. Lanjut. Dan ketika gue melihat film ini dari awal sampai akhir ya, jadi ini adalah film yang dua, namanya Mr. Freeze sama Poison Ivy. Nah, sama satu lagi nama Bane. Ini konyolnya yang gue dapat Bane-nya, astaga, apa sih Bane-nya nggak guna pak di sini pak. Jadi Bane itu ya dari awal dia tuh muncul di Batman Robin ini ya. Dia kemunculan udah bagus ya, sebagai the human weapon ya. Jadi dia itu kayak super soldier, memang di komik seperti itu. Cuman kalau di sini, mohon maaf nih kalau cuma gini, dia cuma jadi babunya Poison Ivy doang dari awal sampai akhir. Terus ya udah mati pun nggak everlasting gitu, nggak ada momen epic itu, nggak ada. Karena kalau kita udah tahu ya, Bane itu adalah orang yang mematahkan punggungnya Batman ya. Itu adalah ikonik Batman. Makanya kalau kita lihat Bane-nya versi The Dark Knight Rises, oh my god, itu tegang pak, sumpah pak. Untuk review trilogi Batman Nolan ya, udah bisa cek linknya ada di bawah ini, oke? Atau gua taruh di sini ya, mungkin ya. Oke, gitulah, lanjutlah. Dan ketika gua melihat versinya ini, mohon maaf nih kalau begini ya, oh my god, hancur pak, hancur. Tapi ya sekali lagi film ini diselamatkan oleh aktingnya si Mr. Freeze ya, si Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger namanya sulit banget pak. Arnold Schwarzenegger alias si aktornya Terminator ya. Di sini nih. Dari segi intro ya, mohon maaf nih, intronya udah mulai kartunis ya. Musiknya masih tetap kayak Batman Forever, nggak ada perubahan. Intronya masih sama pak, pakai kostum, pantatnya di shoot lagi ngapain? Ini kayaknya sutradaranya sama script writernya tuh kayak lebih demen sama itu deh. Apa sih? Kayak aduh cringe parah pak. Dan sekali lagi nih, ini membuat gua semakin
kesel sesuai dengan judul video ini. Kenapa mereka ya Batman dan Robin ini mereka tuh kok pakai puting Pak di kostumnya? Pakai puting Pak. Ada wujud literally di aduh apa coba itu ada puting ya, literally puting Pak. Ngapain gitu loh. Gue sampai apa sih ini tambah konyol nih yang bikin kostum nih. Gue harus ngomong kostum desainernya tolol. Kostum desainernya tolol lah. Dari segi Batman-nya, terus dari segi kostum Batman-nya yang seharusnya dia tuh gagah gitu loh. Di sini kayak badut ancol Pak, mohon maaf nih. Kostumnya udah mulai pakai jaket kulit, itu gue tahu itu kostumnya kulit. Cuman aduh pakai puting segala, terus pakai kaul itu kayak kerasa aduh ini nggak kerasa Batman sih, mohon maaf nih. Ancur Pak semuanya di situ Pak. Jadi kostum desainernya, skripnya, penyutradaraannya, angle-angle-nya semuanya hancur, nggak ada yang spesial di sini Pak. Mohon maaf gue ngomong gini ya, hancur parah. Makanya gue sampai aduh ngapain sih ada film lagi nih. Seperti itu. Ya lanjutlah. Dan ini adalah kesalahan terbesar dari Warner Bros ya ketika mereka membuat film seperti ini, dan akhirnya pendapatnya mereka turun drastis. Yang awalnya mereka budgetnya 3 million, sekarang mereka pendapat di box office cuma berapa? Nggak sampai million, cuma ratusan dolar doang, dan itu mereka sangat terpukul ya. Gue tahu sih namanya ya lu tahu lah di situ nggak segampang ini juga gitu loh. What the fuck aduh. Makanya gue nggak Batman Robin tuh parah sih. Dan mohon maaf nih, aktornya si George Clooney ketika dia memerankan Bruce Wayne, gue nggak dapet loh. Kayak dia tuh Bruce Wayne-nya ini benar-benar berbeda banget apa yang pernah gue tonton di Michael Keaton, Val Kilmer. Jujur Val Kilmer tuh masih mendekati loh dengan Bruce Wayne ya. Tapi di sini Bruce Wayne ini kayak merasa kayak orang tua yang cuman nyengir doang ya, nyengir kebanyakan nyengir. Apa coba? Dan juga George Clooney-nya aduh aktingnya hancur di sini, mohon maaf ya. Dan juga skripnya makin tolol. Jadi awal tuh kita kan udah tahu kan bahwa villainnya adalah Mr. Freeze. Nah, Mr. Freeze ini adalah si Victor Fries ya. Ini adalah seorang dokter. Jadi dia adalah seorang dokter yang bekerja di Gotham ya, dan dia tuh bekerja di mana? Gua tahu di Gotham Laboratorium mana. Pokoknya dia tuh ada di bidang cryogenetik ya, si Victor Fries ini ya. Dan ketika gua melihat dari awal sampai akhir originnya bagaimana, terus dia jatuh ke kubah kayak sebuah kubah penuh dengan air es yang suhunya itu 0 derajat lebih, yang minus banget. Ya itu menurut gue bagus. Ada development karakter di sini. Kita udah tahu bahwa Mr. Freeze ini seperti, tapi itu hanya sebagai shootnya yang kecil-kecilan doang lah, seperti itu. Dan kita udah tahu bahwa tujuan Mr. Freeze ini adalah untuk membangkitkan istrinya yang sudah koma selama hampir beberapa tahun ya, seperti itu. Makanya kita udah tahu bahwa tujuan dari akhir Mr. Freeze kita udah tahu, dan ini udah juga ada di komik ya. Jadi seperti itu. Ini esensinya masih sama. Cuman kalau gue lihat Mr. Freeze ini jujur aja makin bagus sih. Mohon maaf nih, Arnold Schwarzenegger aktingnya bagus ya. Dan untuk kostumnya, gue puji kostumnya Mr. Freeze keren di sini. Oke, kostumnya. Untuk kostum dari awal itu badannya besar kan kalau kita udah lihat Arnold Schwarzenegger kan memang badannya besar kan, badannya udah bentuk kan. Dan itu gue melihat oh my god, armornya bagus banget Pak, dari kepala terus pundak, badan sampai kaki. Oh my god, ini bagus banget sih kostumnya. Mohon maaf, gue puji bagus banget. Dan untuk pistolnya gue lebih suka pistolnya yang dipakai sama Mr. Freeze buat membakukan. Bagus banget. Ini yang gue suka dari kostumnya Mr. Freeze ini. Oke, lanjut. Gue nggak dapat penekatan Robin yang bagaimana gini-gini, nggak ada. Makanya jangan harap lu ada setelah di Grayson Jason Todd ada tim Drake, gak ada di sini. Makanya ya itulah membuat gue kecewa dengan film ini ya. Makanya ini sebagai film terakhir, karena inilah terakhirnya bener bangsat sih. Seperti itu. Lanjut. Dan Poison Ivy ya, Poison Ivy. Gue harus ngomong Poison Ivy-nya cantik di sini Pak. Dan cantiknya di sini dapat banget, dan liciknya dapat di sini. Nah, ini yang gua suka dari Poison Ivy di sini. Dari dia kostumnya bagaimana, terus dia seksinya dapat. Nah, ada unsur seksinya. Jadi dia tuh seksinya bukan dari segi tubuhnya doang ya, enggak ya. Jadi ada suaranya itu seksinya bukan seksi yang dipaksakan. Nah, ini yang gue suka dari Poison Ivy di sini tuh ada pengembangan karakter yang dimana itu tidak ada pemaksaan.
Jadi gue melihat sini Poison Ivy-nya ketika dia merayu semua orang dengan suaranya dia, suara feminimnya dia, itu menurut gue bagus banget sih. Jadi ketika gue mendengar suaranya, gue jujur aja agak sedikit terpikat dengan aktor seperti ini, karena dia memerankan Poison Ivy memang notabene dia itu adalah villain yang suka menggoda semua pria agar supaya dia bisa menghancurkan semua Gotham dengan cara menanamkan sebuah tumbuhan-tumbuhan yang dia suka. Karena kan kita udah tahu bahwa si Ivy ini, si Poison Ivy ini adalah villain yang selalu memanfaatkan semua tanaman untuk menjadi sebuah mutan gitu, mutant. Tapi di sini ya bagus sih, semua bagus. Dari dia punya tanaman mutant yang gerak-gerak itu gua nggak tahu apakah itu robot atau enggak atau CGI, tapi kayaknya yang gua lihat itu adalah robot sih. Itu udah keren banget pergerakannya, robot sih, agak esensinya agak sih lemas-lemas segitu sih. Nah, seperti itu. Tapi ya dari segi aktornya, aktrisnya, skripnya bagus ya. Skripnya untuk Poison Ivy-nya doang ya. Tapi bukan dari segi keseluruhan. Nah, seperti itu. Apa coba itu, gak ada yang membuat gue tuh mereka tuh adalah penjara berbahaya, Gak ada, cuma kayak villain yang ke Power Ranger banget sih. Nah, seperti itu ya. Ya sekali lagi mereka formulanya masih sama dengan yang kemarin, yaitu semua penjara ini ada anak buahnya masing-masing. Itu doang, gak ada yang baru di sini. Gua nggak belajar mendapatkan adegan yang baru. Gua nggak belajar adanya motivasi baru yang gue dapat di film ini. Gak ada, literally gak ada. Ini data sampah di film ini. Seperti itu ya. Pokoknya di film ini gue nggak dapat hal yang baru lah di sini lah. Seperti itu. Lanjut. Dan gue suka ada sih dimana ketika si Poison Ivy datang ya, ada sih yang konyol. Ini paling konyol-konyolnya gue. Sampai gue tuh pengen dari dulu kecil tuh gue pengen banget dengan kartu yang dipegang oleh Batman ya. Jadi ketika si Batman dan Robin ini udah terpikat sama si Poison Ivy ya, kita mereka di sebuah acara itu, si Batman kan ngomong, gue bakal bayar lu $1 juta, Robin 2 juta, dia 3 juta, 4 juta, 5 juta. Dan akhirnya Batman ngeluarin nih sebuah kartu debit atau kartu debit banget tuh. Kalau debit ya, kartu terus adalah mengkelawar Batman. Ini lawakan yang tolol sih. Tapi gue dulu kecil entah kenapa gue pengen banget dengan punya kartu itu. Sebenarnya minta ke nyokap, terus minta gue pengen banget punya kartu debit ya adalah sama Batman ya pak. Apa sih? Enggak itu gila. Tapi ya itu adalah momen ya, mungkin ini filmnya tolol ya. Ini memang film tolol, tapi ada hal yang bisa gue ketawain di sini. Jadi ya ini adalah film hiburan lah bukan menurut gue lah. Jadi kalau kalian yang merasa stres atau mungkin kalian butuh hiburan, tonton Batman and Robin ya. Dan seperti itu. Dan makin hancurnya di sini adalah ketika si Alfred itu kedatangan keponakannya yang namanya adalah si Barbara Pennyworth. Nah, kita udah tahu ya, Batgirl itu bukan keturunannya Alfred, dan Alfred tuh nggak punya keluarga sama sekali di sini, nggak ada gitu. Kesel gue ngeliatnya. Jadi di sini tuh si Barbara itu kita udah tahu bahwa dia itu sebenarnya kalau di komik dia itu adalah anaknya si Jim Gordon, anaknya Komisaris Gordon itu. Dan dia jadi Batgirl ya, oke. Dan sini ketika dia jadi Batgirl tuh, oh my god, apa sih? Hai, I'm Batgirl. Bodoh amat lah. Kesel gua. Jadi gua ngeliat kostumnya aja udah awkward banget. Aduh. Terus ceritanya tuh dipaksakan ketika dia tuh ingin menggeledah Batcave-nya bagaimana. Terus dia tuh entah kenapa dia pakai kostumnya bagaimana, itu doang. Jadi gini loh, kalau kalian udah lihat komiknya, si Alfred Pennyworth itu sangat menjaga rahasia si Bruce Wayne sama Dick Grayson sebagai vigilante. Dan ketika si Barbara datang tuh seharusnya si Alfred tuh bukannya malam menjadikan dia sebagai vigilante, enggak. Kalau orang yang benar sayang ya, nggak ada orang tua yang mau menjadikan anaknya sebagai vigilante yang membahayakan nyawa itu nggak ada orang tua gitu, nggak ada. Makanya di sini Alfrednya seakan-akan dia tuh punya keponakan yang sangat dia sayangi satu-satunya. Terus di akhir film itu di klimaksnya dia tuh jadi Batgirl. Apa coba? Aduh, hancur deh. Makanya itu pembentukan Batgirlnya udah hancur, skripnya udah gitu, Poison Ivy-nya dikalahin cuma gitu doang, cuma ditenang langsung dimakan sama tanaman sendiri.
Aduh, hancur. Makanya itulah menurut gua ini skripnya udah mulai hancur as fuck lah. Makanya ini apa sih, dari segi sutradaranya sama skripnya aja udah tolol. Apalagi WB-nya itu udah mulai, ya udah WB-nya kayak ya gini dan gini ya. Kalau mereka udah mengalami kegagalan seperti itu, seharusnya untuk kedepannya mereka tidak akan membuat hal yang seperti itu lagi. Tapi 10 tahun kemudian mereka membuat Justice League yang Joss Whedon. Reshootnya udah mulai hancur parah pak. Aduh, capek dah gua. Kenapa nggak mereka mengundang Sam Raimi aja, atau saudara-saudara yang sudah pernah membuat film superhero itu, yang mereka notabene itu skalanya besar tapi nggak cringe. Karena seharusnya mereka udah tahu dong bahwa si Joss Whedon itu, kita bahas JL dulu ya. Ini gua makin benci di sini. JL yang dulu ya itu hancur karena shootnya Joss Whedon, karena dia tuh sudah pernah punya kasus dengan MCU, Avengers Age of Ultron. Dia udah pernah punya kasus gitu loh. Kenapa diulangin lagi di GL? Tuh goblok banget sih. Gitu, kesel gue ngeliatnya. Makanya ya di sini gue melihat apa sih, nggak jelas banget sih film ini. Cuma gue Batman Robin ini konklusinya jelas. Oke, konklusinya jelas ketika istrinya si Mr. Freeze ini diancam mati oleh Poison Ivy, mereka bekerja sama. Terus Gotham ini dibekukan dengan cara hal yang nggak masuk akal, dengan satelit Wayne ya dipakai sebagai pembekuan semua seluruh kota. Itu menurut gue kayak nonsense banget sih, nonsense banget. Dan untuk kostum upgrade-nya ya, untuk kostum upgrade mereka bertiga, Batgirl, Batman sama si Robin, ini menurut gue nih kayak Power Ranger banget sih ya. Sekali lagi tidak ada peningkatan signifikan, tidak ada yang dimana ciptanya ditingkatkan lagi kayak gimana tuh, nggak ada, serius nggak ada, kesel gue. Makanya gue setuju kalau Rotten Tomatoes sama semua fans itu menganggap film ini adalah aib ya, aib pertama dari DC Universe movie ya, sebelum GL. Kesel gue. Seperti itu. Oke. Ya seperti itu mengenai review gue ya. Ini seperti ini nih, scoringnya aja udah mulai gue nggak betah dengan scoringnya, actingnya Batgirl aja gue udah mulai cringe parah. Terus pembentukan Bruce Wayne juga nggak demen gue, villainnya nggak demen. Yang gue demen cuman ini doang, Poison Ivy-nya itu udah mulai setengah-setengah aja lah yang gue suka ya, dari awal-awal doang. Tapi dari pertengahan sampai akhir itu kayak ya cuma gitu doang, nggak ada esensi yang cium, nggak ada gitu kan. Makanya di situ nggak ada sih. Untuk Mr. Freeze ini endingnya happy ending ya. Kita udah tahu happy ending ketika Mr. Freeze ini diampuni sama Batman. Aduh, gini. Mohon maaf nih kalau ngomong gini ya. Seharusnya Mr. Freeze itu villain, tapi dia di sini sebagai teman. Ketika di ending tidak ada hal yang baru yang bisa gue pelajari di film ini, nggak ada ya. Seperti itu menurut gue mengenai Batman and Robin ya, semuanya hancur. Tapi nggak semua ya, nggak semua, tenang, nggak semua, tapi ya itulah hancur. Nah seperti itu mengenai film Batman and Robin tahun 97. Untuk scoringnya, scoringnya kalau gue disuruh untuk membuat scoring seperti ini, maka ya menurut gue nggak etis sih. Gue kasih nilai min 1 dari 10. Main 1 dari 10 ya, main 1 dari 10. Mohon maaf kalau ngomong gini, nggak ada yang gue suka pak di sini pak. Aduh, nggak. Itu skripnya aja udah mulai komik banget ya. Skripnya udah mulai komik, tidak ada unsur politik, tidak ada unsur yang membuat gue tuh semakin geram dengan villainnya. Nggak ada yang bisa membuat gue tuh gitu, nggak ada gitu. Makanya mereka tuh udah mulai hancur setelah Batman Forever ya. Gitu ya, ya udahlah mengenai film brengsek kali itu ya. Kita udah bahas mengenai 4 film Batman versi Tim Burton ya. Ini memang masih universe Tim Burton. Jadi kalau kalian masih bingung, bang, Batman Forever sama Batman Robin tuh masih satu universe gak? Ya, ini mereka masih satu universe dengan versinya Michael Keaton dan juga Tim Burton ya. Memang karena aktornya diganti sama WB, mungkin karena mereka untuk memulai hal baru, konsep yang baru, cerita yang baru, dan untuk PG-13 ternyata semuanya hancur. Nah gitu ya. Itulah kegelisahan gue mengenai Batman and Robin. Semuanya gak ada yang gue suka, nggak ada. Cuma kostumnya Mr. Freeze doang yang gue suka, dah itu aja. Nah, seperti itu ya. Semuanya itu udah kartunis banget, gak ada yang gue suka di sini. Dah
Ya itu aja mengenai video kali ini. Sebelum gua emosi, kalian langsung tekan tombol subscribe ya, tekan tombol subscribe untuk meledakkan emosi gua, dan like video ini sebanyak-banyaknya. Oke, kalau kalian punya teman kalian yang sudah emosi dengan Batman Robin, kalian langsung klik video ini, share video ini ke teman-teman kalian, dan langsung tanyakan pendapat kalian, tulis di kolom komentar di bawah. Oke, dan gua tunggu jawaban kalian dan kita bisa hujat pada video ini. Oke. Seperti itu. Oke, itu cuma video guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Males dah gua.